Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Angkatan 2022 dari kelas Intralaya. Sudah kita ketahui bahwa buku teks adalah buku yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, siswa, ataupun pihak yang lainnya. Oleh karena itu, buku teks terlebih dahulu dianalisis ataupun diteliti agar mengetahui kualitas dari buku tersebut, apakah layak digunakan ataupun tidak layak digunakan. Saya di sini akan memaparkan hasil analisis buku teks yang berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Sastra Indonesia SMA SMK kelas 12 menggunakan teori Green and Petty poin 1 sampai 5. Penasaran kan dengan hasilnya? Yuk kita simak penjelasannya. Selanjutnya, sebelum menganalisis suatu buku teks, terlebih dahulu kita akan mengetahui identitas buku tersebut. Berikut ini adalah identitas buku teks yang akan saya analisis. Yang pertama, berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Yang kedua, penulis Bambang Trimansyah. Yang ketiga, penelaah. Yang pertama, Maman Suryaman. Yang kedua, Priscilla Fitrianisih Limbong. Yang keempat, Koordinator Visual dan Desain Deden Supandi. Yang kelima, tahun terbit 2022. Yang keenam, tempat terbit Komplek Kemendikbudristek, Jalan Rumah Sakit Fatmawati CPT Jakarta Selatan. Yang ketujuh, penerbit Pusat Pembukuan Badan Standar Kurikulum dan Asmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang ke-8, halaman buku 246, ukuran halaman 17,6 x 25 cm. Berikutnya, kita akan membahas pembatasan teori. Pada pembatasan teori ini, saya menggunakan teori Green and Petty. Pada teori Green and Petty ini terdapat 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh buku teks agar buku teks tersebut dianggap sebagai buku yang berkualitas. Dari 10 kriteria tersebut, saya mengambil 5 kriteria. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak. Yang kedua, buku teks haruslah memberi motivasi kepada anak-anak. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik perhatian siswa. Yang keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Yang kelima, buku teks haruslah berhubungan erat pada pelajaran-pelajaran lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas pada metode analisis. Pada metode analisis ini, saya menggunakan Google Form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia yang berjumlah 10 soal yang akan diisi oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Semedawi Suki 3 yang diisi pada hari itu juga. Berikutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini saya menggunakan teori Green and Petty dari poin 1 sampai poin 5. Yang pertama, buku teks haruslah menarik perhatian siswa. Dari hasil angket yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Semeru Suku 3 menunjukkan bahwa 1 dari 7 siswa tidak setuju dan 6 lainnya sudah setuju bahwa buku teks tersebut menarik perhatian siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada kriteria pertama ini sudah memenuhi bahwa buku teks tersebut sudah menarik perhatian siswa. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari pembahasan. Pada poin yang kedua, buku teks haruslah memberi motivasi kepada peserta didik.
Dari hasil angkat yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Semenawi Suku 3 menunjukkan bahwa 2 dari 7 siswa tidak setuju dan 5 siswa lainnya menunjukkan bahwa mereka setuju akan buku teks ini memberi motivasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa poin yang kedua ini sudah masuk kriteria bahwa buku teks sudah memberi motivasi kepada peserta didik. Berikutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan pada poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini yaitu buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik kepada siswa. Ilustrasi yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa grafik, tabel, maupun gambar yang berwarna untuk menarik perhatian siswa. Dari hasil angkat yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Semenawi Suku 3 menunjukkan bahwa 2 dari 7 siswa tidak setuju dan 5 siswa lainnya menunjukkan bahwa mereka setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada kriteria yang ketiga ini sudah termasuk buku teks yang memuat ilustrasi yang menarik perhatian siswa. Bahas hasil dan pembahasan pada poin keempat, yaitu buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik dari kemampuan siswa yang memakainya. Dari hasil angkat yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Semenawi Suku 3 menunjukkan bahwa 1 dari 7 siswa bahwa tidak setuju dengan persentase 14,7%, sedangkan 6 siswa lainnya menyatakan bahwa mereka setuju dengan persentase 85,7%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa poin yang keempat ini sudah masuk kriteria, yaitu buku tes sudah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan pada poin kelima, yaitu buku teks isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Contohnya seperti IPA, IPS, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Dari hasil angkat yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Semenawi Suku 3 menyatakan bahwa 1 dari 7 siswa tidak setuju dan 6 siswa lainnya menyatakan setuju dengan persentase 85,7%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada poin ke-5 ini atau kriteria yang kelima ini sudah memenuhi bahwa buku teks memiliki hubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan menggunakan teori Green pada buku Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA atau SMK kelas 12 sudah layak untuk dipublikasikan karena analisis ini menggunakan teori Green-Petty poin 1-5. Dari 5 aspek tersebut mendapatkan persentase 85,7% dari 6 siswa kelas 12 yang setuju dari aspek-aspek teori Green-Petty. Karena betapa pentingnya menilai kualitas buku sebagai bahan pembelajaran. Sedikit kekurangannya pada warna dalam pembuatan ilustrasi yang sedikit buram. Nah, itulah tadi hasil pemaparan analisis buku yang berjudul Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia dengan menggunakan teori Green-Petty poin 1-5. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.